sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya membuat background desain, background suatu desain ketika kita ada project ya. Untuk membuat background tentunya untuk membuat sebuah desain tentunya kita tidak luput dengan background ya. Background desain itu bisa dibuat dengan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan referensi dari internet atau membuat sendiri. Terkadang ya kalau kita memang ada banyak waktu untuk menyelesaikan desainnya. Tapi kalau terkadang ada orang yang tidak mau lama, harus cepet nih, ada konsumen yang minta cepet, jadinya ya sudah itu harus diatasi dengan semaksimal mungkin ya, kita harus melayaninya dengan semaksimal mungkin. Nah, berikut ada beberapa link atau beberapa tips untuk mencari atau membuat sebuah background. Pertama, saya punya tetap seperti biasanya, yaitu freepik.com. Bisa dibuka freepik.com. Ini yang pertama. freepik.com itu memuat beberapa desain, banyak sekali desain, baik dari background, dari ornamen, dari elemen-elemen penting pendukung dari sebuah desain atau apapun. Di sini ada template juga ada. Jadi tinggal mencarinya, yaitu background. Misalkan background design education. Misalkan saja saya mencari seperti ini, tinggal cari di kolom pencariannya. Nah, sudah dapat nih backgroundnya, dan ini bisa diedit semuanya. Mau cari yang seperti apa, silakan tinggal ketik saja. Yang kedua, ada sumber lagi, yaitu dua sumber andalan saya, yaitu Freepik dan Pinterest, bisa digunakan untuk menjadi sebuah rujukan atau sebuah referensi, atau juga bisa kalian download dan jadikan sebuah bahan untuk membuat desain backgroundnya. Nah, sama di sini juga ada kolom pencariannya, tinggal membuat kuat saja untuk mencarinya. Background idea. Nah, sudah ada kan, ada beberapa macam background ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Mau seperti apa backgroundnya, tinggal ketikkan. Misalkan background edukasi seperti tadi ya, ketikkan saja background education. Kalau mau background yang kultural juga bisa, tinggal ketikkan saja, sama dengan kita mencari di Google. Oke. Nah, sekarang yang ketiga ada Fitzy. Ini juga memuat beberapa macam desain vektor dan foto ya, seperti Freepik. Tapi ini kita coba lihat aja sumber-sumbernya atau usernya di Fitzy itu berbeda dengan Freepik, walaupun tema desain, alur desainnya juga sama, tapi sumbernya beda. Usernya yang mengupload gambar, mengupload desain. Nah, ini kan seperti ini bisa dibuat untuk referensi, bisa kita gunakan referensi. Ini juga bisa kita buat background atau buat ornamen, background pemandangan, background bunga-bunga, banyak sekali. Jadi untuk referensi background itu tidak begitu sulit ya, tergantung kalian sendiri bagaimana mengembangkannya. Jadi tergantung kreativitas kalian dan semangat kalian untuk selalu ingin membongkar yang lain, membuat hal baru. Itu tergantung diri masing-masing. Sekarang coba
Kalau mau buat brosur ya. Brosur. Nah, kebetulan di sini hanya ada 2. Oke. Di sini ada kategori, bisa pilih foto, vektor, video, atau lain sebagainya. Karena foto tidak ada, video mungkin vektor aja ya. Page match atau new baru, karena di sini ada 2 saja. Kartu aja. Oh, mungkin tulisannya salah. Ya maklum lah, saya orang Jawa, bukan orang Inggris. Nah, di sini ada template juga nih. Ini tulisannya, teksnya bisa dirubah, bisa dihapus, jadikan sebuah backgroundnya saja, tampil backgroundnya saja. Di sini juga bisa kita buat contoh ornamen-ornamennya saja juga boleh. Backgroundnya cari yang lain atau yang ini loh. Ini kan tinggal menghapus saja. Ini kan warna-warna solid, jadi tinggal mengedit saja, tinggal mengedit, tulisannya diganti, itu aja sudah bisa. Dan ditambahkan dengan ornamen lain. Jadi kalau kita download ya, usahakan semaksimal mungkin tetap kita kembangkan lagi. Jadi jangan hanya hasil downloadan sudah ditempel. Wah, itu rawan sekali dengan plagiasi. Jadi tetap kita harus kembangkan lagi. Nah, ini sudah kosong malah. Tinggal tempel foto-fotonya di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Nah, ini kalau tidak dikembangkan lagi juga rawan dengan plagiasi kan. Udah banyak sekali ide-ide sumber-sumber, bukan ide tapi sumber untuk mencari background. Lah, kalau sudah download, nah misalkan ini yang free ya, coba saya download free license, tunggu sampai 5 detik. Ini di Figdaisy, saya downloadnya, saya contohkan satu saja. Save. Oke. Ada file PDF, EPS dan file JPEG-nya. Di sini saya pilih file EPS, saya masukkan ke Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2015. Nah, kalau di EPS tidak langsung membuka filenya, tapi ditawarkan muncul jendela matrice EPS format. Di sini saya buat ukuran kalau brosur umumnya berapa ya? 20, 25, 21, 21 persegi. Apa-apa lah. Oke. Kalau dia blur maka saya buat JPEG-nya. Kalau ini kan blur, ya sudah saya pakai JPEG-nya, saya buat JPEG-nya aja. Biasanya kalau EPS itu dia ukurannya besar, tapi ini tadi kecil, ya udahlah, nggak apa-apa ya, di close. Nah, ini gimana nih editnya? Nah, tinggal ganti logo di sini. Sebelumnya saya kosongkan dulu. Sudah saya kosongkan. Ini bisa dikasih foto atau sama teks seperti ini juga boleh. Jadi terserah kreativitas kalian, terserah imajinasi kalian. Jadi kita tetap tetap download, tapi ya nggak ngeplug gitu ya, nggak sama persis. Tetap kita kembangkan lagi. Beda warna ya. Pokoknya nggak
terlalu parah lah, pokoknya sudah samar, udah pas, udah bisa kosong. Biasanya juga ada yang menawarkan file AI ya, file Adobe Illustrator. Itu juga sangat mudah loh diedit, malah ini nggak perlu mengosongkan, tinggal hapus saja teksnya sudah cukup. Kalau seperti ini pakai Mercure, sudah langsung tekan Shift F5, muncul fill, kasih white. Oke, tekan enter. Jadi Ctrl D untuk deselect. Sudah kosong ini. Nah, tinggal apa? Ngisi. Udah tinggal ngisi. Singkat si logo, ini text bold. Ini bisa text bold atau foto. Sini mungkin apa namanya? Kata kuncinya, kata quote utamanya. Di sini bisa menjadi penjelasan singkat. Di sini bisa menjadi kontak dan alamatnya. Udah selesai. Nah, begitulah cara saya ketika ada konsumen mintanya cepat dan bagus, ya sudah, cari aja background. Ini diedit. Di sini saya tambahkan apa, begitu. Minta tambahkan ornamen sedikit, jadi nggak sama persis, tapi mirip. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, dan jika mungkin ada permintaan tutorial baru, silakan langsung tulis di komentar atau chat. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.